Saya rasa ini adalah sebagai bentuk ya peserta pemilu untuk mencari keadilan, yang mana keputusan KPU yang mengenai hasil ini bisa tidak dibatalkan, bisa oleh siapa? Oleh Mahkamah Konstitusi. Halo Sobat Bawaslu, balik lagi di podcast Kode Basel, Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Bangka Selatan. Podcast yang bakal ngebahas mengenai demokrasi dengan cara santai tapi tetap bermakna. Karena di sini kita ngobrol santai, demokrasi terjaga. Nah, Sobat Bawaslu, hari ini kita bakal bahas topik mengenai penegakan hukum pemilu. Nah, di sini kita bukan hanya bahas soal penindakan saja. Di sini kita juga bakal bahas peran pencegahan dan sedikit insight nih soal PHPU. Tentu saja bareng saya, Feni Rosalina, dan narasumber kita yang keren banget nih, Bapak Sabihi, selaku Kordip HPPH Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Halo Pak Sabihis. Halo, annyeonghaseyo. Ya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Penny. Nah, mungkin langsung saja Pak, kayak gini ya Pak. Nah, jujur nih, dalam penegakan hukum pemilu tuh orang tuh sering kayak nganggep penegakan hukum pemilu tuh sama dengan nangkap pelanggar Pak. Padahal sebenarnya itu nggak sesederhana itu ya Pak. Ya. Ya, betul sekali ya Bu Penny ya. Karena kita berkaitan dengan penegakan hukum ya. Kita definisikan dulu ya bahwa penegakan hukum ini ya diambil dari istilah law enforcement. Nah, law enforcement ini kemudian diterjemahkan di dalam pemilu ya, electoral law enforcement. Nah, artinya penegakan hukum pemilu ya. Maka kita definisikan dari awal bahwa cara-cara menegakkan hukum dalam ranah elektoral atau dalam ranah pemilihan umum. Ini kalau kita melihat ya, kita melihat pada Perbawaslu 3 tahun 2022 ya tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum, bahwa dijelaskan pengawasan adalah segala upaya pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Nah, apabila kita melihat dari definisi ini ya, tentu pengawasan itu harus didahului dengan pencegahan. Nah, setelah pencegahan ya, pencegahan ini apa saja? Misalnya himbauan sebelum terjadinya pelanggaran. Himbauannya kepada siapa? Kepada peserta pemilu kita, bahwa ada pasal ini ya. Nah, agar peserta pemilu kita tidak melanggar aturan-aturan. Ini sebagai langkah-langkah pencegahan kita ya. Langkah-langkah preventif kita ya, agar pelanggaran itu tidak terjadi. Juga ada juga pencegahannya, kita melakukan pendidikan partisipatif ya kepada masyarakat secara umum. Nah, kalau kita kembali lagi kepada Perbawaslu 3 tahun 2022 ini Bu Penny, bahwasannya penegakan hukum pemilu ya itu lebih kepada pencegahan ya. Nah, sebelum masuk ke penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Mungkin itu. Nah, jadi ini menarik Pak. Kenapa sih pencegahan itu tuh jadi faktor utama dalam penegakan hukum pemilu? Ya, ini kan alasannya. Iya. Kita misalnya berbicara tentang hukum yang sedang berkembang saat ini ya. Ada salah satu ya teori hukum ya, economic analysis of law, bahwa ini adalah cara-cara berhukum kita itu ada yang tidak efektif dan tidak efisien ya. Nah, ini cara-cara ilmu ekonomi mengkaji objeknya hukum. Jadi selama ini ada hukum yang tidak rasional, tidak efektif, dan tidak efisien ya. Kalau memang ya cara kita menegakkan hukum ya bisa didahului dengan perdamaian antara kedua belah pihak Ibu Penny ya,
ya kenapa harus diperpanjang ya dak? Nah ini juga saya rasa berkaitan ya dengan paradigma hukum yang pada 2 Januari 2026 lalu disahkannya KUHP nasional. Nah ini sebenarnya para pemirsa dan juga kawan-kawan bahwa sebetulnya paradigma kita berhukum ya ala kolonial ya, ala Belanda yang kita terapkan selama hampir 80-an tahun itu sebenarnya lebih kepada nilai-nilai retributif ya. Nilai-nilai pada balas dendam ya. Seolah-olah hukum ini mekanisme balas dendam. Padahal ya kita selaku orang Indonesia yang mempunyai nilai-nilai Pancasila ya, yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian, bahwa over kriminalisasi ini akan berdampak kepada over capacity ya. Artinya penuh penjara kita kalau semua perkara itu diselesaikan lewat penjara, lewat pidana. Tapi ada mekanisme-mekanisme yang memang bisa dilakukan dengan hal-hal yang restoratif ya. Lalu paradigmanya rehabilitatif ya. Lalu perdamaian. Nah, artinya kalau bisa lewat perdamaian ya kenapa harus lewat pidana gitu kan? Karena ini tapi tergantung kepada yang merugikan dan yang dirugikan ya. Kalau yang dirugikan dia merasa mau memaafkan ya kenapa harus diperpanjang kita sebagai penegak hukum gitu kan? Oh jadi kalau gitu sebenarnya kalau di Bawaslu itu ada pencegahannya Pak ya? Dia itu berarti kalau di Bawaslu itu bukan cuman kita nih Bawaslu nunggu laporan aja, bukan kayak gitu ya Pak? Ya betul Bu Penny ya, karena kalau kita melihat ya bahwa pengawasan itu ya hasil pengawasan dan juga ada laporan ya. Artinya tentu kita tidak hanya menunggu laporan tapi juga ada hasil pengawasan kita. Nah artinya sebelum ya pelanggaran itu terjadi ya kita maksimalkan ya, kita koordinasi, kita komunikasi ya, kita himbau agar masyarakat kita ya yang mempunyai hak pilih ya dan mempunyai hak untuk dipilih ya ini sama-sama tidak melanggar hukum. Karena berkaitan dengan pemilu ini ada dua hak konstitusional yang harus kita jaga. Pertama, hak konstitusionalnya adalah hak untuk memilih ya. Nah kita jaga betul, misalnya ada masyarakat yang tidak terdaftar ini Bu Penny, yang tidak terdaftar. Nah kita sebagai pengawas ya di lapangan, oh ternyata hasil pengawasan kita masyarakat ini belum terdaftar, atau anak yang berumur 17 tahun ini ya dia belum terdaftar. Nah ini kita lakukan koordinasi atau kita himbau kepada KPU ya selaku penyelenggara pemilu dan juga kepada Capil ya sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perekaman KTP. Nah yang kita lakukan itu koordinasi ya, karena kita juga tidak punya wewenang untuk merekam KTP ya. Nah tapi kita bisa melakukan bersurat tadi. Nah ini adalah langkah-langkah pencegahan. Lalu yang kedua ada hak konstitusional juga yang penting, yakni di pasal 28D ya konstitusi kita, bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk terlibat di dalam pemerintahan ya. Artinya ini berkaitan dengan hak untuk mencalonkan diri ya. Nah ini juga sebelum terjadinya pelanggaran tentu kita harus jaga hak ini ya. Bahkan ketika misalnya ada mereka yang ingin mencalonkan lalu tidak diloloskan oleh KPU misalnya. Nah ini kan merugikan haknya masyarakat untuk mencalonkan diri. Nah maka ada yang namanya di kita itu mediasi ataupun adjudikasi untuk mengembalikan hak dia, hak konstitusional dia untuk mencalonkan diri ya. Nah ini juga saya rasa sebagai bentuk keadilan korektif dan keadilan restoratif. Artinya mengembalikan hak dia tadi sesuai dengan konstitusi kita Bu Penny.
Oke. Nah, sahabat Bawaslu wajib dengar nih. Peran masyarakat dalam pencegahan itu sebenarnya sejauh apa sih, Pak? Ya, saya rasa sangat krusial sekali ya mengenai peran masyarakat kita dalam mencegah ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya. Pertama kan kalau kita di dalam tahapan pemilu itu ya kita melakukan pendidikan kepada forum warga ya, kepada warga-warga kita ya, agar warga-warga kita ya mematuhi aturan-aturan pemilu ya, apa-apa saja hal yang dilarang misalnya. Dan harapan kita juga masyarakat ini melakukan pencegahan ya, mereka kan punya keluarga, mereka mempunyai komunitas ya, mereka mempunyai organisasi ya, atau tempat berkumpul lah. Nah ini sebagai bentuk ya mereka juga bisa melakukan pencegahan ya, ya karena mereka sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada saudara-saudara mereka kan, kepada teman-teman mereka jangan sampai terjerat oleh pidana pemilu. Nah ini yang kita harapkan, mudah-mudahan tidak terjadi itu kan. Jadi sangat besar sekali Bu Penny kehadiran masyarakat kita untuk melakukan pencegahan ya. Oke, nah Pak, kita masuk ke topik yang agak berat tapi penting nih, Oke, mengenai PHPU nih. Banyak orang tuh sering dengar tapi belum tentu nih paham apa itu PHPU. Nah, jadi sebenarnya apa sih PHPU itu, Pak? Ya, PHPU ini perselisihan hasil pemilihan umum ya. Nah, artinya kenapa ya adanya mekanisme PHPU ya? Ini adalah sebagai bentuk mekanisme pencari keadilan ya. Artinya keadilan apa? Keadilan korektif ya. Artinya selama ini kalau memang dalam proses dan dalam hasil ada yang tidak sesuai ya. Kita lihat misalnya perkembangan hukum di Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang mengajukan PHPU itu yang memang tidak mempunyai legal standing ya. Tetapi tetap diterima karena apa? Bertentangan dengan konstitusi ya. Karena Mahkamah Konstitusi ini the guardian of konstitusi, the guardian of demokrasi ya. Dia sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi ya. Dia last resort, sebagai upaya terakhir ya, yang mana putusannya bersifat final and binding, artinya mengikat ya. Nah jadi kalau memang secara legal standing ya tidak terpenuhi, tetapi ada penilaian oleh Mahkamah Konstitusi bahwa yang bertentangan dengan konstitusi ini yaitu harus diterima. Contohnya di Banjarbaru itu Bu Penny. Nah, saya rasa ini adalah sebagai bentuk ya peserta pemilu untuk mencari keadilan, yang mana keputusan KPU yang mengenai hasil ini bisa tidak dibatalkan, bisa oleh siapa? Oleh Mahkamah Konstitusi ya, sebagai cara untuk korektif ya, mengoreksi bahwa berdasarkan bukti-bukti di lapangan kan, bahwa ada yang tidak sesuai dan sebagainya. Saya rasa ini adalah sebagai bentuk due process of law ya di dalam pemilu. Mungkin itu Bu Penny. Nah, Pak, kita kaitkan dengan pencegahan yang tadi tuh. Nah, kalau apakah di sini pencegahan yang dilakukan Bawaslu itu bisa meminimalisir terjadinya PHPU itu sendiri, Pak? Ya, nah inilah pentingnya ya. Pentingnya pencegahan di awal ya, agar memang tidak terjadi PHPU. Pertama, kita pastikan ya sebagai pengawas pemilu, kita pastikan bahwa berkaitan dengan tata cara, prosedur, mekanisme di lapangan itu benar-benar dijalankan oleh KPU ya. Dan juga kalau memang ada hal-hal yang sekiranya salah dalam hal mekanisme, prosedur dan pelaksanaannya di lapangan, itu masih bisa diperbaiki, karena kita berkaitan dengan rekap itu ada nama rekap di tingkat TPS Bu Penny ya. Terus
ada lagi rekapnya tingkat kecamatan ya. Nah itu bahkan kalau di tingkat TPS itu kan ada pengawas TPS, ada juga saksi-saksi eh, dari peserta pemilu. Nah di situ silakan diajukan apa saja yang tidak sesuai kan. Nah setelah itu lolos misalnya tidak ada masalah, bawa lagi ke kecamatan. Nah, di kecamatan bisa lagi melakukan upaya-upaya korektif oleh pengawas pemilu, oleh saksi-saksi di tingkat kecamatan. Lalu dibawa lagi ke tingkat kabupaten ya. Nah, dikoreksi lagi mana hal-hal yang salah ya. Kalau salah masih bisa untuk diperbaiki tingkat provinsi. Nah, baru ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya rasa di sini penting sekali ya upaya-upaya pencegahan itu ya agar eh, berkaitan dengan proses dan hasil itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, kita masuk ke quick session ya Pak. Pertanyaan cepat nih. Jadi fakta atau hoax nih, kalau ada masalah di pemilu itu pasti berujung ke PHPU. Itu hoax Bu Penny ya. Karena berkaitan dengan pelanggaran ya sebetulnya tidak hanya hasil ini kan di akhir. Nah, di awal itu ada yang namanya pelanggaran administrasi ya berkaitan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme. Nah, lalu ada juga berkaitan dengan sengketa ya. Nah, sengketa ini berkaitan dengan hak. Misalnya ada peserta pemilu kita, dia mempunyai hak untuk mencalonkan diri tetapi dibatalkan oleh eh, KPU. Nah, kita sebagai Bawaslu di sini ya bisa memediasi dan juga adjudikasi. Lalu berkaitan dengan eh, pelanggaran kode etik misalnya bahwa adanya penyelenggara pemilu misalnya yang tidak netral ya. Dan juga berkaitan dengan netralitas ASN. Nah, PNS kita misalnya yang tidak netral ya dan kita mempunyai bukti ya minimal 2 alat bukti. Nah ini kita bisa lakukan rekomendasi ya. Dan juga ada pelanggaran undang-undang lainnya bahasanya. Ada juga pelanggaran pidana pemilu. Sebenarnya bisa diselesaikan di proses ya. Kalau di PHPU itu kan berkaitan dengan hasil juga. Mungkin itu Bu Beni. Oke, terakhir nih Pak, mungkin closing statement dan sedikit pesan nih buat sahabat Bawaslu dari Bapak. Ya, terima kasih ya Bu Penny dan juga para hadirin yang bersempatan hadir atau berkesempatan untuk nonton terus ya podcast kita. Ya tentu harapan dan juga harapan kita semua lah ya. Yang mana pemilu ini adalah sebagai mekanisme ya sirkulasi kepemimpinan ya. Artinya tentu mempunyai cara ya prosedur atau mekanisme yang harus kita taati bersama ya. Nah juga kepada masyarakat ya kalau memang ada hak-haknya yang tidak diakomodir ya bisa kita laporkan juga ya kepada Bawaslu ya. Nah ini sebagai bentuk hadirnya kita untuk mengawasi bahwa setiap tahapan itu harus sesuai ya dengan eh, cara-cara, mekanisme dan prosedurnya. Nah lalu kita juga ya hari ini Bapak Ibu cara kita berhukum ya bukan tahap untuk balas dendam ya retributif ya tetapi paradigma hukum kita ya KUHP nasional ini pada eh, nilai-nilai keadilan yang memang apa ya yang lebih kepada ya mencegah ya pidana ini ultimum remedium sebagai langkah terakhir. Mungkin hanya itu saja sih yang dapat saya sampaikan ya mari kita sama-sama menjaga kondusivitas ya dan juga mencegah ya terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di Kabupaten Bangka Selatan.
Wah, keren banget nih sahabat Bawaslu. Jadi hari ini kita belajar bahwa penegakan hukum pemilu itu bukan cuma soal penindakan, tapi justru berawal dari pencegahan. Karena upaya tersebut bisa berdampak pada hasil pemilu, termasuk PHPU. Nah, terima kasih kepada Pak Sabihi sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada sahabat Bawaslu. Nah, buat kamu yang lagi nonton, jangan cuma jadi penonton, tapi juga harus jadi bagian dari penjaga demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Kode Basel. Ngobrol santai, demokrasi terjaga. Bye-bye guys. Bye-bye.